Apa perbedaan antara syahwat dan hawa nafsu? Ya, sebenarnya syahwat ya dan hawa nafsu itu kurang lebih ya. Ya. Maknanya kurang lebih. Ya, syahwat dan nafsu. Ya, nafsu syahwat. Sebab syahwat itu sebenarnya bagian dari nafsu, keinginan. Ya. Para ulama menyebutkan definisi dari hawa nafsu. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Asbabut Takhallus minal Hawa, sebab-sebab untuk terlepas dari hawa nafsu. Beliau berkata, al-hawa mailut taba ila ma yulaimu. Hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan manusia. Selaras dengan syahwat, keinginan. Syahwat itu artinya keinginan ya. Iya, mirip, kurang lebih sama syahwat dengan nafsu ini. Hanya saja hawa nafsu ini ya, kadang dia mengarah kepada hal yang diizinkan dan dibolehkan. Kadang dia selaras dengan sesuatu yang diperintahkan, dan kadang dia selaras dengan keinginan yang haram, keinginan yang dilarang. Karena itu kata Ibnu Qayyim, hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa, kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang diinginkan, yang selaras dengan keinginannya. Baik. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 399 beliau berkata, wa qad yutlaqul hawa bima'nal mahabbah wal mail mutlaqan. Terkadang ya, hawa nafsu itu dimutlakkan penyebutan hawa. Ya, terkadang dimutlakkan penyebutan hawa dengan makna cinta. Jadi hawa nafsu itu kadang dimutlakkan dengan makna cinta, kecintaan dan kecondongan. Ya, kecintaan kepada sesuatu dan kecondongan. Kapan ada yang dia sukai, nafsunya menyukainya, maka dia cinta kepadanya dan dia condong kepadanya. Ya. Dan termasuk di dalamnya kecondongan kepada kebenaran dan selain kebenaran. Maka seorang yang condong kepada kebenaran, nafsunya, keinginannya condong kepada al-haq, condong kepada kebenaran, condong kepada sunnah, condong kepada ketaatan dan ibadah. Nah, itu nafsunya condong kepada kebaikan, condong kepada kebenaran. Ya, karena itulah nafsu ini ya tidak boleh kita cela dan tidak boleh kita puji secara mutlak tanpa pengecualian. Iya, tanpa pengecualian. Karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau yang kita sebutkan di atas tadi, bahwa hawa nafsu diciptakan pada diri manusia itu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Itu fungsi dari hawa nafsu. Hawa dan nafsu, keinginan, kecenderungan kepada keinginan. Iya. Diciptakan pada diri manusia untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Sebab kalau tidak ada nafsu, berarti tidak ada nafsu untuk makan, ya kan makan juga nafsu. Kecondongan keinginan. Ketika kita melihat makanan yang kita sangat sukai, maka nafsu kita yang mendorong kita untuk melakukannya. Ya, nafsu kita mendorong untuk melakukannya. Ya, kadang nafsu kita menginginkan makanan tertentu. Kadang nafsu kita menginginkan minuman tertentu. Dan nafsu juga menginginkan untuk nikah. Nah, itu nafsu semua. Nafsu artinya keinginan. Ya. Kalau tidak ada semua ini, tidak ada nafsu untuk makan, tidak ada nafsu untuk minum, tidak ada nafsu untuk menikah, maka manusia kata beliau akan mati dan punah. Karena dia tidak makan, tidak minum dan tidak menikah. Maka hawa nafsu mendorong manusia untuk meraih perkara yang diinginkannya. Iya. Baik, jadi nafsu ini tidak selayaknya dicela secara mutlak dan tidak dipuji juga secara mutlak. Ya. Baik. Sebagaimana marah juga, marah itu kan timbul dari nafsu. Iya. Sebagaimana marah tidak boleh dicela dan tidak boleh dipuji secara mutlak, karena ada orang yang marah, marahnya bagus. Marah karena dilanggar agama Allah. Marah karena ada orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, bagus. Ya. Dan ada juga orang marah mengikuti hawa nafsunya, semata-mata. Iya. Namun dalam Al-Qur'an nafsu itu disebutkan banyak celaan. Mengapa dalam Al-Qur'an disebutkan nafsu itu dicelah? Ya, karena memang kebanyakan hawa nafsu itu manusia memperturutkan keinginannya kepada perkara yang dilarang, yang diharamkan.
ya kan? Ya, jadi nafsu dengan syahwat ya kurang lebih hampir sama, wallahu taala a'lam bishawab.